selamat hari Senin. Pasti semuanya masih bersemangat memasuki minggu baru ya. Bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan tentunya juga beberapa bintang tamu yang sudah hadir untuk kita tanya-tanya dan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Denada. Hai Bu. Hai Bu. Kita mau tanya ya, waktu wawancara di podcast aku bener dia keceplosan menyebutkan nama siapa itu bapaknya Reza. Nanti kita tanya langsung, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang menuai perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Lagi rame ini adalah postingannya Stephen Wongso ya. Dia kayaknya emang lagi wira-wiri banget tuh di Instagram dan banyak dikomentarin oleh beberapa artis maupun juga influencer. Siapa itu Stephen Wongso? Kita taunya Stephen Wongso siapa sih? Oh, mantan pacarnya Arafah, ya kan? Ini influencer juga yang tinggal di Surabaya gitu, yang pernah kasih kado Arafah tas mahal itu kan. Dan sekarang ini dia habis putus itu terus rajin nge-gym gitu kan. Nah, apa yang bikin rame dari Stephen Wongso? Kemarin itu dia posting tentang orang yang badannya menurut dia gemuk gitulah ya. Melebihi berat badan ideal, dibilang orang gemuk. Dan dia menyebut pokoknya intinya adalah orang gemuk itu disamakan dengan orang yang rakus. Ya sesuatu yang rakus gitulah. Itu kan udah kayak kok ngomongannya ini banget. Tapi terakhir dia bilang iya aku juga gendut. Dia bilang gitu. Aku juga termasuk orang yang rakus. Dia bilang gitu. Cuman statement itu tuh ya ini kan aku perhalus ya. Kalau dia postingannya emang agak menuai konfrontasi menuai banyak reaksi gitu ya. Apalagi kan mukanya dia kayaknya ngomongnya juga nggak santai gitu kan. Terus akhirnya dikomentarin oleh banyak. Salah satu yang mengomentarin adalah Eri Makmur. Ya ini captionnya coba kita lihat. Ya, Eri Makmur juga nge-stitch videonya. Eri Makmur ini kan juga aktor yang pernah membagikan perjalanan dia untuk hidup sehat dan menjadi langsing. Ya tadinya dia juga obesitas ya, berat badannya melebihi berat badan normal. Dia bilang gini, perkenalkan saya Eri Makmur, saya mantan obesitas, dia bilang gitu. Melalui postingan ini saya mengajak untuk berjumpa dan bertabayun kalau soal lempar opini via Reels dikhawatirkan akan sangat melenceng dari konteks. Kapan ada di mananya saya ngikutin jadwal Stephen aja. Sebelumnya maaf berkomunikasi via konten ini karena DM saya belum direspon Stephen. Salam hangat Eri Makmur. Untuk teman-teman sehatku, tolong bantu mention yang bersangkutan biar terbaca. Terima kasih gitu ya. Ini kita mau bacain komentar netizen dulu atau komentar netizen dulu? Komentar netizen dulu deh kita bacain ya. Yang berikut adalah Arafah sama dengan gak salah kan kalau gue tolak dia dulu katanya gitu. Yang berikutnya ada dari Rizky Febian nuraninya 0 katanya gitu. Yang berikutnya mending kemalingan helm dah gue mah katanya gitu. Dari Rispo ya. Terus ini dari dokter. Dokter juga bilang gini, gendut atau obesitas itu bukan cuma masalah nafsu makan dia bilang. Ada genetik, ada masalah hormonal. Izin saran, boleh hargai usaha orang lain untuk bisa lepas dari obesitas. Ini komentar yang menurut aku paling adem sekaligus juga bisa mencari kata pengganti ya. Tadi kan dia bilang rakus itu yaitu sebetulnya adalah masalah nafsu makan. Kan kita nggak bisa ngejudge orang lain tuh bagaimana kalau memang ternyata dia punya masalah-masalah ini gitu ya. Terus kalau menurut aku kan postingannya Stephen itu terakhir dia seolah-olah menasehati diri sendiri gitu kan. Bahwa dia ya termasuk yang begitu karena dia dulu pernah obesitas. Kalau menurut aku nih ya buat Stephen Wongso kalau emang mau menasehati diri sendiri tulis aja di jurnal, di diary. Jangan tulis di sosial media. Ini kebanyakan orang-orang suka gitu deh ya. Kalau udah posting apa sudah ya kan menasehati diri sendiri. Tapi masalahnya dia menasihati diri sendiri, awal kalimatnya adalah semua orang yang obesitas itu sama dengan begini. Itu kan ya wajar kalau banyak orang yang tersinggung. Kalau itu untuk menaikkan engagement, ya benar kata Rizky Febian ya, nuraninya 0 gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya perjalanan orang itu kenapa sampai dia punya masalah kesehatan. Dan lagi ya menurut aku kalau dia marah-marah itu meningkatkan kortisol. Ya, kortisol itu mengganggu kerja metabolisme sehingga itu mungkin salah satu yang membuat berat badan itu susah turun. Jadi chill ya. Nah ini juga ada satu yang nanggepin juga adalah Niki Tirta ini karena dia lagi masak martabak manis ya. Ini martabak manis. Dia bilang gini daripada tantrum mending beli martabak manis. Jangan lupa extra butter pakai keju meleleh. Yummy, tag ke orangnya dong. Maaf saya malas ngetik namanya katanya gitu. Ngetik namanya malas tapi di sini mukanya Stephen Wongso ya. Terus itu dikomentarin sama Stephen Wongso. Enggak komentar. Dia ada postingan dia bilang gini, pokoknya gula itu juga lebih jahat kata dia.
kejahatan yang ilegal karena gula itu nggak baik untuk kesehatan. Itu aku setuju. Tapi kurang gula juga nggak baik, mungkin bisa menyebabkan tantrum. Secukupnya aja semuanya, bisa nggak? Kita langsung menuju ke bintang tamu kita, ada Denada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Denada, Ibu. Kemarin baru pertama kali dia akhirnya muncul lagi di TV, di wawancara ya, di acara sebelah gitu. Katanya kamu sampai gemeter. Iya. Coba sekarang tanya gini. Masih gemeter gak? Masih deg-degan? Masih takut gak? Masih Kak, masih. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ngerasa nervous sekali? Ada gemeter juga? Karena kan itu pertama kali aku muncul lagi. Dan ketemu sama kamera, live, ketemu kamera lagi. Mungkin campur-campur kali ya Kak. Di satu sisi takut, pasti ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Dan selama ini kan aku selalu merasa kayak yang aku sebutin di situ, bahwa aku merasa kayak orang banyak yang pasti orang benci sama aku, pasti orang marah sama aku, pasti orang kecewa sama aku gitu. Dan tapi di samping rasa itu juga ada rasa kerinduan yang sangat gitu loh Kak, untuk berada di depan kamera lagi setelah sekian bulan kan aku tidak merasakan itu gitu. Jadi beberapa bulan ini ketika lagi di tengah pusaran masalah, lagi gonjang-ganjing, banyak orang yang menghujat kamu, ingin kamu segera ngomong, menjawab gitu ya. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kamu ngapain aja? Apa yang kamu lakukan sehari-hari? Apa? Ya tuh kan. Banyak kan nangis sih Kak. Yang paling berat mungkin karena merasa sendiri. Merasa sendiri. Maaf. Nggak ada mama, nggak ada papa gitu, tapi aku nggak tahu mesti bagaimana, mesti ngomong sama siapa, mesti minta bantuan sama siapa. Aku punya adik-adik Kak, tapi adik-adik aku satu ada di Australia, yang satu di Banyuwangi. Adik-adik aku yang lain juga masih dalam keadaan yang mungkin belum pernah ketemu media juga. Mereka juga belum pernah mengalami situasi seperti ini gitu. Jadi aku benar-benar merasa sendiri dan aku bingung mesti bagaimana. Tapi di saat yang sama aku merasa bersalah. Aku juga merasa orang semua benci sama aku. Dan aku penyesalan terhadap diriku sendiri dan apa yang sudah terjadi. Dan aku tahu itu semua salahku. Dan itu yang jujur sampai saat ini juga belum over Kak, belum selesai. Apa yang belum over? Perasaan itu, Perasaan sendiri, perasaan merasa bersalah, perasaan bahwa aku tidak tahu bagaimana caranya bisa ngebenerin semua ini, tapi aku tahu mungkin emang nggak ada yang bisa aku lakukan untuk itu juga gitu loh Kak. Tapi kan itu jadi di hari-hari aku itu menjadi hal yang terus terang menyakiti aku juga gitu, karena aku tahu ini salahku tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa juga untuk ngebenerinnya, dan untuk kedepannya pun aku nggak tahu harus bagaimana. Aku benar-benar nggak tahu Kak, nggak tahu, tapi aku tahu aku tetap harus berfungsi. Dalam tanda kutip, aku seorang ibu dan aku tetap harus berfungsi sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang ibu tunggal. Jadi aku harus berfungsi sebagai seorang ibu tunggal. Jadi aku berusaha menarik diri aku dan mengumpulkan semua kekuatan aku dan kemampuan aku untuk tetap bisa berfungsi. Itu yang itu kamu proses badainya, dimana kamu ngerasa sendiri. Iya. Nggak ada orang yang pada saat kejadian bisa membantu menjelaskan. Iya Kak. Aku nggak tahu aku mesti ngomong sama siapa, aku nggak tahu aku mesti nanya sama siapa, aku nggak tahu aku mesti ngapain Kak. Aku nggak tahu aku mesti ngapain. Sehingga menurut kamu berdiam itu adalah cara yang iya, yang saat itu paling
paling kamu butuhkan untuk dirimu? Nih ya kemarin sudah ada pertemuan Denada dengan Resa dan juga om dan tante kamu gitu ya. Dan ini kalau kita lihat Resa juga sering live gitu ya. Dan terakhir nih live-nya di tanggal berapa dia live? 3 hari lalu. Dia justru juga mulai meminta kepada netizen yang masih seolah-olah kayak apa ya? Ya dia tidak mau ada konflik lagi begitu. Kita lihat dulu statementnya Resa berikut ini. Oh ngeliat itu gimana? Anak laki-lakimu itu berbicara, ngomong supaya ya berharap kalian berdua udah nggak ada lagi gitu yang apa ya istilahnya tadi ngompor-ngomporin kalau istilahnya gitu. Ya mungkin itu berasa sebagai seorang ibu di saat aku merasa nggak ada mama, nggak ada papa, nggak ada orang-orang yang bisa nolongin aku. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, membela aku. Bahagia Kak, itu udah pasti. Tapi di saat yang sama pun aku sedih juga. Aku tetap merasa bersalah. Aku tahu aku nggak bisa memutar waktu kembali dan aku nggak tahu aku harus bagaimana untuk ngebenerin ini sama dia ke depannya. Dan jujur sebenarnya pada saat kita ketemu pun itu dia, waktu aku ketemu sama dia tuh Kak, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Pada saat aku buka pintu, aku ngeliat dia, aku cuma langsung nangis, aku peluk dia, dan dia juga peluk aku, dan dia nangis. Dan di situ kita saling, aku ngomong sama dia, maaf ya, maafin ibu, maafin ibu. Dia pun sama, maaf ya, maaf gitu. Itu menyejukkan, menyamankan, merasakan kasih sayang. Yang selama ini kan sebenarnya kan aku idam-idamkan Kak. Aku juga selama ini juga aku kepengen ngerasain itu, dipeluk sama dia sebagai seorang anak yang meluk ibunya, anak laki-laki yang meluk ibunya. Tapi pasti dalam hati aku juga merasa bahwa sekian lama aku kehilangan ini karena diriku sendiri. Masih ada rasa penyesalan, Masih. tapi bahagia. Masih menjadi proses kamu. Iya Kak. Jadi rasanya itu ya, ketemu sama darah dagingmu sendiri dan bisa sedekat itu gitu. Dan bisa ngomong apapun yang mau aku omongin ke dia sebagai seorang ibu ke seorang anak Kak. Kalau selama ini aku kan ngomong sama dia kan selalu ada perantaranya, selalu ada mama. Kalau aku mau ngomong sama dia, misalnya aku mau ngomong sama dia, ini juga pernah aku omongin, kemarin juga aku omongin. Salah satu hal yang aku akhirnya seneng banget itu hal kecil. Selalu dulu aku ngomong, gantengnya ngomongnya sama mama gitu. Mama juga gitu, Resa ganteng loh, sama almarhumah selalu gitu. Kemarin pas aku lagi ngelihat dia lagi live gitu, aku capture, aku kirim ke dia. Aku bilang, ibu tadi ngelihat kamu lagi live. Ya anak ibu ganteng ya, itu aja aku seneng banget Kak. Aku bisa ngomong sama dia apa yang pengen aku omongin sebagai seorang ibu kepada anaknya. Rindu loh Kak, pengen. Ini ada pertemuan kamu ya, ini yang terjadi di saat menjelang Lebaran gitu ya. Dan pada saat Lebaran juga akhirnya kamu ada pertemuan lagi kedua gitu. Iya. Ini yang tadi diceritakan saling diem, kebayang sih nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Iya. Tapi ada rasa gini nggak sih kayak ketemu sama, ibaratnya kayak botol ketemu sama tutup gitu. It's part of bagian dari hidupmu gitu kan? Iya. Mungkin apa ya Kak, namanya
Kakak tahu nggak, sekian hari sebelum aku ketemu sama dia itu aku nggak bisa tidur. Dan ternyata Reza juga nggak bisa tidur. Oh ya? Iya, kita sama-sama ngomong, dia ngomong, aku nggak bisa tidur, sama aku juga nggak bisa tidur, aku bilang gitu. Dan di sepanjang waktu menunggu untuk hari pertemuan itu aku tuh nangis terus Kak. Karena aku kayak aduh akan bagaimana ya nanti, dia akan bagaimana. Kalau aku udah tahu aku akan bagaimana, tapi aku kan bagaimana dia akan sama aku gitu. Tapi pada saat ketemu gitu, aku buka pintu itu Kak, aku ngelihat dia di situ itu aku benar-benar langsung kayak ini anak aku. Aku ngapain apa, cuma pengen peluk aja, aku nangis langsung, aku cuma peluk-pelukin dia aja. Dan semua apa yang aku khawatirkan di dalam kepala aku dan aku pikirkan selama itu ternyata nggak ada hari itu, tidak terjadi. Bahwa hari itu tanpa perlu bagaimana aku adalah ibunya dia dan dia pun anakku ya, walaupun ada lah kayak namanya sekian lama dan dengan segala apa proses dan kejadian-kejadian yang sebelumnya pastilah ada hal-hal yang mungkin kita agak kayak gimana, tapi aku duduk di sebelah dia, aku pegangin tangannya dia, aku sayang rambutnya dia gitu, tuh kayak ibu ke anak Kak. Ya, ini juga yang kemudian, ini udah ketemu, udah puas dong ya, netizen kan sudah bahagia. Tapi masih ada satu nih yang tetap netizen pengen tahu. Apalagi kemarin Reza juga sempat keceplosan gitu, dia bilang, aku udah tahu kok, ya kan dari dengar-dengar katanya gitu. Dari Aceh katanya orangnya. Coba kita lihat tuh videonya Reza berikut. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Di podcast Feni ada keceplosan, Dena nyebut Rian katanya gitu. Yang berikutnya, nih, di episode sebelumnya di menit 14:25, Denada sudah menyebutin namanya Rian dengan atau tanpa Rian. Berarti bapaknya Rian katanya gitu. Aku aja yang wawancara, aku nggak denger loh dia ngomong. Coba sih kita perlambat ya, apakah benar Dena itu confirm menyebut namanya Rian? Serius? Ya. Gimana? Ketawa. Kok aku nggak denger ya? Sibuk mau nanya sih, bukannya mau denger. Oh, prianya. Dengan atau tanpa prianya. Prianya ya, bukan priannya gitu. Iya. Itu bukan Rian, bukan Teguh Rian. Bukan, maaf ya. Sekali lagi aku mesti minta maaf karena Teguh Rian itu adalah nama yang paling sering disebut-sebut. Iya. Kamu minta maaf sama siapa ini? Nama Teguh Rian. Oke. Nama Teguh Rian, nama keluarga besar juga aku minta maaf. Mohon maaf sampai jadi tersangkut-sangkut dan akhirnya jadi prianya bukan Rian. Oh iya. Tapi kamu udah cerita sama Reza kan waktu itu aku tanya, kamu akan kasih tahu atau enggak? Kamu masih mikir-mikir Iya, gitu. ya, belum Kak. Sampai sekarang pun kita belum ada pembicaraan banyak sebetulnya. Belum ketemu lagi juga untuk ngobrol-ngobrol hal yang lebih jauh gitu. Itu belum ya? Belum, Oke. Kak. Ini ada juga artikel Denada ajak Reza tinggal di Jakarta untuk tebus waktu. Tapi kalau ya karena Reza udah gede ya, udah 24 tahun. Dia sempat ngomong kayaknya dia juga dia pengen punya teritori sendiri juga gitu. Apa rencananya ke depan gimana kamu mau menghabiskan waktu juga sama sebenarnya Reza? yang nomor satu kepingin banget aku lakukan tuh adalah mempertemukan Reza sama Aisyah. Itu Iya. kepengen banget aku gitu. Karena Aisyah juga kepingin banget gitu dan Reza juga pengen banget. tapi aku rasa dari semua ini pasti yang paling kepingin aku lah gitu. Jadi aku udah ngomong juga sama Reza, yuk ketemu sama adeknya, dan Reza juga udah mau. Tapi ya dia pasti ada lagi akan mengatur waktunya untuk ke arah situ karena dia juga ada hal-hal lain yang harus dilakukan lah. Setelah itu aku juga ngomong sama Reza bahwa kalau pas lagi di Jakarta tinggal di rumah ibu aja, aku bilang gitu karena di situ kan dia pasti lebih nyaman tinggal di situ karena mungkin kalau dia mau bekerja apa segala macam lebih ada yang bisa bantuin juga gitu, dan di sebelahnya juga rumahnya Mbak Risna kan, manajer aku gitu. Jadi kalau misalnya mau minta tolong bantu apa segala macam juga ada Mbak Risna di sebelah gitu, lebih ada yang itu. Ada yang bisa Jadi dalam waktu dekat tanggal pastinya belum tahu, tapi itu menjadi keinginan kalian semua. Insya Allah begitu pastinya. Ini ada sampai netizen yang mungkin juga berharap pengen melihat momen itu gitu ya, sampai bikin foto AI-nya. Tuh, gitu. Gitu ya. Kalau yang kanan ini Reza, Dena, dan almarhumah neneknya Reza. Kamu kalau lihat ini gimana?
saya bisa berkata-kata ya. Semoga yang sama anak-anak semuanya insya Allah bisa segera terwujud. Amin. Tapi di tengah ini kan sebetulnya kenapa berita ini juga akhirnya mencuat, salah satunya adalah karena kabar ada gugatan sebelumnya begitu ya, ada gugatan. Kalau dari Reza kan ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan jawaban yang pasti, dan alhamdulillah itu sudah terjawab, sudah ketemu, sudah berpelukan, sudah bisa manggil ibu gitu ya. Tapi benarkah bahwa ini tuntutan, ada yang gugatan 7 miliar dari aku nggak tahu ini dari yang diajukan oleh kuasa hukumnya itu akhirnya udah dicabut atau gimana sebetulnya? Terakhir kali aku udah sempet ngobrol juga sama Reza, juga sama Mbak Sheila juga gitu, dan memang informasinya belum dicabut. Sheila ini adalah anaknya Om Dino dan Tante Rati. Tapi sebetulnya kalian inginnya ya udah ini kembali, ini kan masalah keluarga begitu ya? Iya betul. Reza juga pada saat kita ketemu waktu pertama pun Reza pun bilang gitu bahwa dia pun tidak mungkin bisa dipahami ya Kak, dia tidak mengerti dan dia tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini gitu, sehingga dia pun menyatakan bahwa dia kepengen menyudahi semuanya gitu. Karena biar bagaimanapun ya jalan damai udah ketemu itu kan lebih menenangkan buat semuanya Kak, gitu ya, iya, Kak, lebih peaceful. Iya Kak. Jadi kamu dari pihak hanya menunggu aja seperti apa dari pihak sana. Aku nunggu aja ya. Oke. Ini nanti ada satu cerita menarik juga sih yang sebenarnya aku cuma dengar ceritanya aja tapi detailnya aku belum tahu. Pada saat pertemuannya yang kedua gitu ya, kamu sebetulnya udah ada dalam pesawat nih menuju ke Singapura. Udah pakai seatbelt. Gimana itu ceritanya ya? Tapi nanti ya, selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Apa kabar Bu? Karo semuanya minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini langsung kita ke postingannya Dinar yang membuat mata terbelalak ya. Dia cerita nih, ada yang sebrutal itu gitu ya nawarin kamu hal-hal yang cowok-cowok hidung belang ini begitu ya. Nawarin 250 juta tadinya. Iya, terus kataku kok murah, aku bilang jawabnya gitu. Iya. Ya aku pengen tahu dia mau ngasih berapa ya kan. Maksimalnya sampai berapa? Iya, Terus katanya mau 1M, tapi kayaknya iseng. Tapi aku lihat sih dari Instagramnya itu dia di follow cewek-cewek seksi gitu kan, berarti ini akunnya real sebenarnya, cuman dia kayak jadi pura-pura kan, terus dia nge-DM aku lagi pas aku posting, dia kayak ngasih tanda lari gitu. Oh gitu. Tapi menurut aku sih ini kayaknya akun nggak tahu ya pengusaha atau apa ya, oknum gitu. Menurut aku itu akun real karena di follow sama cewek-cewek yang seksi-seksi. Kamu ada yang kenal tuh cewek-cewek yang follow dia? Enggak sih, enggak kenal. Enggak ada. Kalau ada kan mungkin ditanya, ini orang real bukan sih yang kamu follow gitu enggak? Karena ada followernya gitu ada ya. Ada followersnya udah kebanyakan cewek-cewek. Kan biasanya kalau cewek-cewek yang, karena aku dari dunia malam ya tahu kalau cewek-cewek yang nakal itu biasanya nge-follow-nya tuh yang cowok-cowok banyak duit gitu. Oh gitu? Iya, makanya aku mah gak suka sama cowok yang suka nyawer-nyawer banyak duit. Ya aku punya kakak-kakak pada pengusaha banyak duit. Aku mau berteman tapi gak mau kamu jadi pasangan aku, karena aku tahu kalian nakal gitu. Ya walaupun kamu dulu pernah deket sama cowok yang suka hobinya nyawer kamu kan? Iya, ya itu kan pelajaran. Itu kan kemarin pelajaran dari situ, oh aku tahu nih sekarang. Jangan yang kayak gitu lagi. Arahnya kemana, iya. Kan tapi kayak gini nih pasti kamu itu bukan 1-2 orang dong yang begini. Enggak, ini baru justru karena kan aku sekarang sombong, nggak mau ditawar-tawar, dan orang juga tahu kalau si Dinar tuh nggak bisa dideketin ataupun ditawar, nggak bisa gitu, karena dia kan nge-DJ-nya bayarannya fantastis, terus dia punya kapal tongkang juga, jadi kayak beberapa pengusaha tuh tahu si Dinar tuh bisa bisnis, jadi nggak bisa ditawar-tawar, mungkin dia iseng. Oh nyoba. Kayak gitu, nyoba. Jadi ini tapi dulu sebelumnya nih? Oh kalau masih cabe-cabean dulu banyak. Maksudnya waktu masih mudaan gitu masih ya? Masih muda, masih belum terkenal, masih belum masuk TV, kayak masih nge-DJ awal-awal tuh wah banyak banget. Kamu sendiri ya sebagai perempuan yang memang image-nya mungkin seksi gitu ya, tapi digituin orang tuh rasanya gimana? Kalau Dinar tuh sekarang santai karena aku nggak ngerasa kan, aku punya penghasilan sendiri, aku makan kasih keluarga aku semua itu kerja keras sendiri, jadi kalau digituin sama orang tuh suka ya santai aja, bodo amat, ketawa aja gitu. Tapi kamu suka iseng nggak sih ngeliat profilnya cowok-cowok itu? Iyalah iseng, kayak masa itu kayak gimana sih orangnya kayak gitu kan, dia upload kayak mobil sport gitu, tapi kan kita nggak tahu. Oh itu beneran apa cuma foto doang? Iya, atau gitu foto doang kayak gitu. Oke, komentar netizen coba kita baca ya berikut ya. Komentarnya adalah,
Kadang orang lain menilai perilaku orang lain sesuai dengan postingan yang begitu. Itu ada tanda api. Pantas terjadi komen yang tidak pantas dan tak terpuji. Ada yang bilang gitu. Yang berikutnya, dulu juga gitu-gitu aku gak mau sama suami orang. Sama koapek. Tapi itu kata Dinar itu sudah menjadi pelajaran katanya. Yang berikut pret. Ada yang gak percaya gitu. Dinar, tapi buat kamu terserah aja lah ya. Terserah aja lah. Yang berikutnya ada lagi. Tapi sama yang pengusaha tambang batu bara mau ya? Mau nggak? Oh, temen aku banyak batu bara sekarang yang nomor kayaknya nomor satunya lah di Kalimantan. Temen aku dijadiin adek kan sekarang bikin klub bareng juga. Jadi mendingan dijadiin adek ya? Adek lah jadiin adek, tapi aku kan sebenarnya kayak tahu rahasia mereka gitu. Jadi Tapi aku bestie. bukan berarti aku tutup mulut diam. Aku lebih ke nggak mau berantem sebenarnya. nggak mau tahu itu kan ya urusan-urusan udah. mereka Iya gitu kayak ya? ya udahlah kalian kan banyak duit, udahlah terserah kalian. Enggak, tapi kalau jadi adek tuh suka dikasih duit juga nggak sih sama Enggak, malah abang-abangannya? aku suruh kerja. Kayak aku kan misalkan aku ada teman kayak si Sapa. Kok si Sapa dikasih duit ya? Misalkan gitu ya. Kok aku enggak? Aku kalau mau duit tuh kayak gini. Ini nih misalkan Dinar klub jual harga sahamnya naikin gitu-gitu baru dapat duit. Aku kalau enggak. Oh, jadi kamu disuruh melakukan kerja Iya, dulu kerja. gitu baru Jadi dapet. bener, tapi dikasih link relasinya tuh memang Oh. orang-orang yang menurut aku ya orang-orang hebat lah karena pengusaha-pengusaha besar. Tapi kalau dijadiin dikasih duit atau dimanjain aku tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada, tapi kamu mau kalau dikasih duit sih sebenarnya mau aja ya? Kan abang-abangan doang gitu. Iya mau aja, cuman kayak harga diri juga sih. Kayak karena dia juga tahu, Dinar kan udah tahu bisnis, ngapain minta-minta gitu. Oh, mendingan Jadi, dikasih pancingnya iya, daripada cuma dikasih ikannya jalan aja. usaha sama Jalan mereka usaha. dikasih jalan usaha, iya. Kan kamu tadi bilang, cowok-cowok udah tahu lah, kamu tuh nggak bisa dideketin hanya dengan dikasih duit atau diiming Iya, duit. iya, Nah iya, sekarang berarti kalau mau deketin seorang Dinar Candy harus gimana? Kasih perusahaannya semua. Woi. Jangan cuma duit ya. Dan Saham, mintanya saham dia. Ya sama aja aku nggak mau 50% berani nggak semuanya pasti kan nggak mau. Tapi jujur Li, apa yang membuat kamu kira-kira nanti cowok seperti apa, kualitas seperti apa yang bisa membuat kamu membuka hati? Nggak tertarik sih Karo, sekarang aku tertariknya itu kayak Kerja aku, aja? Kerja terus bikin PT ini kayak pacar aku karena aku mengembangkan ini kan. Ternyata kalau kita bikin PT itu Karos jadi kerjaan kita tuh pusingnya lebih banyak. Jadi boro-boro mikirin laki kan itu punya anak buah juga. Oh, iya, Terus nanti mikirin ngegaji mereka kayak gitu. Jadi aku sih lebih ke bagusnya yang nggak usah ditanya-tanya mana pasangannya kapan nikah. Menurut aku kalau cewek yang mau kerja kayak aku biarin dia kerja, biarin dia nolong banyak orang. Biarin Jadi dia versinya aku gitu kayak kan aku punya circle nih ada orang-orang yang nggak mampu, ada orang-orang yang butuh pekerjaan. Udah biarin aja si Dinar biar kerja terus dia muter-muter otaknya. Jangan ditanya nikah. Coba gini kalau Dinar nikah terus cowoknya tuh bisa pengusaha ngekang Dinar nggak bisa ngasih-ngasih lagi loh. Menurut betul. Dinar mendingan biarkan Dinar apa adanya kayak sekarang. Jadi kan aku bisa ngasih-ngasih bebas uang-uang. Aduh, seneng banget ya. Cepet-cepet. Ada Viti lagi nih. Nih Dinar juga baik ya. Maksudnya dia juga ngajak teman-temannya juga untuk sama-sama bisa bisa punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki juga. Nih salah satunya sama Lisa Mariana gitu ya. Ada videonya nih. Apa dia bilang katanya kamu adalah support sistemnya Lisa Mariana. Iya tuh kan biar ngangkat dia lah kasihan. Nanti kamu nyari saweran. Ada videonya juga kita lihat. Tapi kan Lisa Mariana memang jadi perhatian publik nih sekarang dan banyak juga sekarang ada followernya gitu. Dapet dia malam kemarin tuh 50 juta dapet dia. Kan aku telepon Lisa ada teman aku nih yang punya emas batangan. Dia kan temen aku namanya Fas Gading. Dia memang punya emas batangan gitu suka jual-jualin. Kan emas sekarang lagi naik lagi bagus banget. Kataku kakak aku mau datang sama istrinya, kamu datang biar kamu kena saweran. Aku bilang gitu kan. Oh iya teh oke siap. Dia dengan dandannya full ya. Oh iya bagus kata aku kamu datang ya. Beneran ternyata di sawer sama kakak aku itu. Terus datang tuh ngapain? Ya nggak apa-apa ya dia kan joget-joget. Belum aku suruh naik ke panggung udah naik ke panggung. Lucu loh nggak apa-apa kan orang-orang tuh sambil nonton sambil pada ketawa-ketawa lucu. Jadi menghibur gitu ya? Iya menghibur. Jadi ada komedi-komedinya juga. Jadi ini ibaratnya kayak kolaborasi ya? Iya kalau menurut aku masih Lisa jangan dikurusin deh bagusan gempal gitu loh lucu. Coba dikurusin ngapain? Nanti kamu kayak disangka yang cewek-cewek nakal. Iya. Kalau lucu kayak gitu orang-orang kan kayak pengen sawer Lisa lucu gitu. Oh gitu ya. Itu saran dari Dinar Candy. Iya ngapain dikurus-kurusin. Tapi kan kemarin dia ngasih kabar bahwa dia lagi hamil lagi ya? Gak tahu katanya nggak jadi. Aku tanya, Lisa
Lisa, kamu kan abis bariatrik ya, terus dikurusin badannya, terus kamu hamil lagi. Kamu kan kalau hamil lagi langsung gede banget kan badannya. Aku bilang, nggak tahu teh, kayaknya tes packnya tuh error, tapi aku tes lagi nggak jadi katanya gitu. Jadi ternyata ya itu salah ini kali ya, salah baca Iya. gitu. Ini mungkin ya. Tapi katanya dia lagi ada masalah sama suaminya, itu bener atau cuma konten doang? Nggak tahu sih kalau masalah suaminya, kan aku nggak ngikutin. Aku kan kalau ngundang dia aja Oh, gitu. nggak pernah diantar sama suaminya? Ya waktu awal yang dulu tuh diantar, cuman kalau sekarang sih aku nggak tahu ya kayak gimana, nggak enak juga kan nanya. Nggak nanya, Kayak aku Nek. kan ngajak dia buat nyari saweran tuh buat happy, dapat uang terus happy. Jadi Maksudnya dia tuh nggak pernah mau. bentuk yang curhat ke kamu tuh, nggak pernah curhat? Enggak, kayaknya dia suka rada sembunyi-sembunyi lah kalau masalah kayak gitu. Oh, jadi kalian udah untuk lebih senang-senang aja Ya kalau aku ketawa-ketawa. tuh ngajak teman-teman tuh kita cari duit yuk, seneng-seneng Oh, gitu. cari duit. Ini juga yang ini salah satu temannya Dinar Candy, ada Safa Marwa juga ya. Tuh kamu juga nih bongkar juga nih. Katanya Nah kayaknya si Lisa itu sama Safa lagi slack juga tuh kayaknya, karena kemarin nggak mau tanya. Lisa sama Safa lagi berantem. Iya katanya sih, ngapain sih Safa suka nyenggol-nyenggol orang atau kan ada kontroversi katanya, aku nggak suka katanya. Ya udah kata aku di tengah aja lah. Oh, gitu. Gitu. Tapi bener katanya si Safa itu, dia pernah kenal juga ya, diajak kenalan sama suaminya siapa? Clara Sinta. Nah aku sih nggak tahu ya suaminya yang itu, orang cowok yang itu atau enggak ya. Tapi dia bilang, teh yang lagi viral, aku tuh pernah tahu di DM, katanya diajak itu dibayar berapa, 1 juta. Tapi kata aku, kamu pernah enggak? Aku tanya kan, enggak, nanti kamu ada buktinya lagi, gitu. Gak maksudnya, tapi kamu nggak tahu pasti itu laki siapa? Iya, tapi lagi viral kata dia yang lagi Oh, viral. dia nggak nyebutin nama? Iya, Cuma tapi nyebutin- ada ngeliatin DM-nya. DM-nya ada? Iya, ada. Dia cuma nyebutin yang lagi viral Yang doang? lagi viral. Oh, jadi belum tentu siapa, belum tentu dia juga bukan? Iya, heeh. Tanya si Sapa lah. Dia itu agen rahasia para cowok-cowok banyak duit. Oke, tanda-tanda cowok yang harus kita waspadai dan kita jauhi. Satu, yang hobinya nyawer ya, kita harus jauhi. Hobinya nyawer, terus nih kalau ibu-ibu kan di daerah jauh di sana, terus kata bapaknya itu misalkan, aduh mau meeting ke Jakarta, atau itu Bu beneran deh Sita ATM-nya bener, karena kan Dinar punya klub malam juga kan. Ya mereka itu kadang-kadang ke tempat Dinar misalkan mau nyari hiburan, tapi bawa cewek muda, kan nggak mungkin bapak-bapak ceweknya muda itu kan perlu Anaknya mungkin ya, dipertanyakan. kita akan bahas selain ikutin dan kemana-mana. Tetap di Rumpi Gosip. Nah, kita bersama semua bintang tamu kita, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, bagaimana sudut pandang masing-masing bintang tamu kita, termasuk saya terhadap hal-hal yang mungkin dilempar di sosial media tentang tema-tema berikut nih. Yang pertama nih ada postingan ya, kalau perempuan udah bisa cari duit sendiri dan nggak bergantung sama laki-laki, lalu apa yang bisa diberikan laki-laki dalam hubungan mereka? Menurut kalian tuh gimana tuh kalau ada kalimat gitu? Dia nada mukanya gitu. Yang udah pengalaman kan Oh iya, ya tetap harus jadi laki-laki lah. Jadi laki-laki ya? Iya dong, tetap provider, pelindung, penjaga. Karena perempuan itu tetap sebenarnya dong. bisa cari duit sendiri, tapi kalau dikasih mah lebih seneng ya. Ya seneng kalau lah, kayak nambahan. Iya, kalau perempuan bisa cari duit sendiri ya itu duitnya perempuannya lah. Betul. Gimana sih? Oh iya. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa diberikan laki-laki kalau ketemu perempuan yang bisa cari duit sendiri. Iya. Yaitu bisa kasih duit juga. Iya, harus tetap. Apalagi kira-kira kalau kalian nih punya pasangan gitu, kalian ngarepin apa sih seandainya ya? Ya kasih sayang sama semua hartanya. Oh iya. Karena gini loh, kalau dia disisain harta itu takut ke karaoke. Oh, iya loh, cowok itu iseng-iseng loh, suka iseng. Aku kan temen cowok Iya, semua. iya, Dia bener, kadang-kadang kamu tahu diajak ya. temennya, misalkan dia baik, tapi temennya Iya. tuh, ayo kita ke karaoke sebentar. iya. Jadi jangan disisain duitnya tuh dia ambil Ambil semua. semua. Jadi selain duitnya diambil, temennya juga disuruh putus hubungan sama temennya kayak gitu ya. Toksik banget ya. Dan kalau Denada butuh apa lagi tuh dari laki-laki, kira-kira butuh apa dari pendamping? Bisa melindungi diri sendiri bisa, tapi tapi? kan kalau buat aku tuh laki-laki di rumah tangga ya harusnya menjadi pelindung, Menjadi penjaga, pelindung gitu. pengayom. Tetap butuh ya, semandiri, Pastilah. sekelihatan mandirinya perempuan. Sejago pencak silatnya kita, tapi tetap harus pastilah perempuan. Berarti cari is figur perempuan. laki-lakinya yang strong Iya, juga ya. Iya dong, harus. Tuh, bukan laki-laki bisa kasih apa, tapi yang dibutuhkan adalah laki-laki yang lebih strong. Iya guys, berikut coba kita lihat. Aduh ini panjang ya. Lihat narasi yang belakangan sering beredar di sosmed. Kalau laki-laki provide nafkah, rumah, mobil, terus perempuan bawa apa? What do you bring to the table? Terus ini kalau dia jawab langsung. Jadi gini ya, kalau diskusinya masih sebatas laki-laki provide rumah, mobil, lalu perempuan provide apa, berarti pemahamannya masih di level transaksi, bukan pernikahan.
Karena hari gini banyak perempuan bisa provide rumah, mobil dan kehidupannya sendiri. Itu bukan sesuatu yang eksklusif milik laki-laki. Jadi bukan itu ya. Betul. Jadi kalau pernikahan menurut kalian apa dong? Ya kan kita ini kan sama ibu bapak disekolahin. Emangnya dia bantu biayain kita waktu pas kecil sekolah. Kan kita pas mau diambil sama orang ya kamu juga harus ngasih sesuatu lah atau bawa sesuatu. Kan apalagi di posisi Dinar sekarang apa yang disebutin tadi aku udah punya semua juga. Jadi kira-kira kamu dalam pernikahan kan itu tadi apa yang kamu harapkan dari pasangan. Kamu kira-kira kalau dalam pernikahan kamu ngerasa kamu bisa berfungsi? Fungsi lah, aku cerdas lah. Ini loh walaupun aku belah-belah ya di kamera ya kayak aku ngomongnya nggak kurang segala macam kayak pengalamannya kurang tapi secara di lapangan aku ngerti cara Kamu punya usaha, jaringan. cara kerja aku punya jaringan juga. Malah sekarang cowok-cowok pengusaha datang ke aku, "Ih Dinar, kenalin ke ini dong, aku pengen proyek ini." Kayak gitu sekarang. Oh, jadi istilahnya kamu bisa menjadi partner ya, bisa Jadi partner grow up bareng. grow up bareng. Kalau Dena ada? Ya di mana sebagaimana kodrat ya Kak, perempuan butuh laki-laki, laki-laki pun butuh perempuan. Iya. Ya udah memang kodratnya seperti itu. Jadi apa yang bisa kita berikan what can we bring to the table? Apa yang bisa kita berikan ya kita sebagai perempuan Iya. menjadi perempuan. Support femininnya ya. Seprot. Support secara feminin maksudnya kelembutannya Betul. gitu ya, memberikan sudut pandang yang berbeda mungkin. Iya. Apalagi kalau punya anak-anak kan di mana juga bisa membantu dalam mendidik anak-anak. Anak-anak kan juga lahir dari ibu dan bapak, membutuhkan dua figur itu untuk bisa mereka tumbuh nantinya bisa menjadi orang tua juga untuk anak-anak yang tumbuh dengan baik secara mental Betul. maupun secara spiritualnya gitu Iya. kan, harapannya Iya, idealnya iya, seperti iya. itu. Wah, aku bijaksana sekali. Dena terima kasih sudah hadir. Dinar Candy juga terima Iya, kasih sudah makasih, Kak Ros. hadir. Kita tunggu sawer aja nggak deh. Saweran. Hitung. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Ruby Musik.